Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan materi dari jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NIM A11 2024 15950. Selanjutnya, Saya Muhammad Juan Jaya Pratama dengan NIM A11 2024 15937. Nama saya Maulana Syafif Masih dengan NIM A11 2024 15938. baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan jaringan komputer, khususnya pada bagian information sharing, database, sistem informasi, dan cloud computing. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Penerapan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat, bertujuan untuk berbagi data, berkomunikasi, dan mengakses layanan bersama. Bisa digunakan di sekolah, kantor, atau internet. Contohnya itu bisa kirim file lewat WiFi atau internet. Tujuan utamanya itu adalah untuk berbagi data, berkomunikasi, dan juga mengakses layanan secara bersama. Oke, selanjutnya tentang information sharing. Information sharing adalah proses berbagi data melalui jaringan komputer. Dengan adanya jaringan, pengguna bisa berbagi data dengan cepat, dan data tersebut biasanya disimpan dalam sistem terpusat. Selain itu, data juga bisa diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Adapun manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi kerja, memudahkan kolaborasi, dan membuat data lebih terorganisir. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, slide ini kita membahas tentang database. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan dikelola oleh sistem yang disebut DBMS. Fungsi utama database adalah untuk menyimpan data, mengelola data, dan memudahkan kita dalam mengambil data dengan cepat dan efisien. Contoh penggunaan database bisa kita lihat dari dalam kehidupan sehari-hari, seperti data mahasiswa di kampus atau data pelanggan pada suatu perusahaan. Bisa dilanjut slide berikutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari beberapa komponen, yaitu hardware, software, database, dan juga user atau pengguna. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah sistem akademik di kampus yang mengelola data mahasiswa atau sistem rumah sakit yang mengatur data pasien dan pelayanan medis. Yang selanjutnya, untuk kita membahas tentang cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dan layanan melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Keunggulan dari cloud computing antara lain fleksibel, lebih hemat biaya, dan dapat diakses dari mana saja secara global. Dengan adanya cloud computing, kita bisa menyimpan dan mengakses data kapan saja tanpa bergantung pada suatu perangkat saja. Bisa dilanjut? Oke, yang slide ini adalah jenis cloud. Yang pertama itu ada SaaS atau software as a service adalah salah satu model layanan dalam cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi secara langsung melalui internet tanpa perlu melakukan instalasi di perangkat pribadi. Semua aplikasi dijalankan dan dikelola server milik penyedia layanan atau provider, sehingga pengguna hanya membutuhkan koneksi internet untuk menggunakannya. Pada model SaaS, merupakan proses seperti pemeliharaan sistem, pembaruan atau update, keamanan, hingga penyimpanan data sudah ditangani oleh penyedia layanan. Hal ini membuat pengguna tidak perlu repot mengurus hal-hal teknis seperti instalasi software, konfigurasi sistem, atau perawatan server. Contoh layanan SaaS yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Google Docs,
untuk mengolah dokumen secara online, serta Zoom untuk melakukan pertemuan virtual. Selain itu, masih banyak aplikasi lain seperti email, penyimpanan cloud, dan aplikasi manajemen kerja yang juga menggunakan konsep SaaS. Keunggulan utama dari SaaS adalah kemudahan pengguna, fleksibilitas akses bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, serta efisiensi biaya karena pengguna tidak perlu membeli lisensi software mahal untuk perangkat keras tambahan. Selain itu, SaaS juga memungkinkan kolaborasi secara real-time antara pengguna sehingga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan kerja tim maupun pembelajaran. Namun, SaaS juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan adanya risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik oleh penyedia layanan. Next, Mas. Oke, yang kedua ada PaaS, Platform as a Service, adalah salah satu jenis layanan cloud yang menyediakan platform atau lingkungan lengkap bagi developer untuk menjalankan dan mengelola aplikasi melalui internet. Dalam layanan ini, pengguna tidak perlu memikirkan infrastruktur seperti server, sistem operasi, atau database, karena semua sudah disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan. Dengan PaaS, developer bisa langsung fokus pada proses pengembangan aplikasi seperti menulis kode, melakukan testing, dan deployment tanpa harus repot mengatur konfigurasi server untuk melakukan maintenance system. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses pembuatan aplikasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Contoh layanan PaaS yang populer adalah Heroku dan Google Apps Engine. Platform ini menyediakan berbagai tools dan fitur seperti database, framework, serta didukung bahasa pemrograman yang memudahkan developer dalam membangun aplikasi. Keunggulan utama dari PaaS adalah kemudahan pengguna, skalabilitas atau mudah menyediakan kapasitas sesuai kebutuhan. Menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan, serta efisiensi waktu karena tidak perlu mengelola infrastruktur. Selain itu, PaaS juga mendukung kolaborasi tim karena aplikasi dapat diakses dan dikembangkan bersama secara online. Namun, PaaS juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan kontrol terhadap sistem dan ketergantungan pada platform tertentu. Oke, next. Yang terakhir itu infrastruktur as a service adalah salah satu jenis layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi secara virtual melalui powered internet. Layanan ini mencakup komponen penting seperti server, penyimpanan data atau storage, serta jaringan yang biasanya dibutuhkan dalam membangun dan menjalankan sebuah sistem atau aplikasi. Dengan menggunakan IaaS, pengguna tidak perlu lagi membeli dan merawat perangkat keras atau hardware sendiri. Untuk kemudahan, infrastruktur sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud, sehingga pengguna hanya perlu menyewa dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Hal ini membuat pengguna teknologi menjadi lebih fleksibel atau efisien dan hemat biaya. Pengguna IaaS memiliki kontrol penuh terhadap sistem yang digunakan, mulai dari memilih sistem operasi, mengatur aplikasi, hingga mengelola keamanan dan konfigurasi jaringan. Namun, pengolahan perangkat fisik seperti server dan pusat data tetap menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Contoh penyedia layanan IaaS yang populer adalah Amazon Web Service melalui layanan dan Microsoft Azure. Oke, terima kasih. Next, Mas, sudah selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari kami kelompok G. Kalau ada kekurangan, mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.